Dalam surah Al-Fatihah ini banyak keistimewaan. Keistimewaan yang Allah berikan di balik keberkahan suratul Fatihah. Makanya Bapak Ibu, makutoro sebelum tidur, sebelum kimatin roh, usahakan sebelum tidur itu baca surah Al-Fatihah dan baca teriku. Lalu kemudian dia sambung dengan ayatul kursi, lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan. Kita hadir bersama-sama berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga, kerabat, tetangga, saudara kita, yang tentunya hari ini beliau sudah terbujur kaku, tak lagi mampu untuk berbuat apa-apa. Yang jelas Pak Ibu, apapun yang dialami oleh beliau ini, suatu saat mesti akan kita alami juga. Kita pun akan terbujur kaku, tak lagi mampu untuk berbuat apa-apa. Kita pun sediwetu ya kuelo ki lece dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mesti kita harus dipindahkan oleh kerabat dan keluarga kita. Ketika kita ingin dimandikan, mesti kita akan dimandikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Ketika kita akan diantarkan ke masjid untuk disolati, maka orang-orang akan berlomba-lomba mengangkat jenazah kita ke kubur. Dan ketika kita ini sudah berada di kubur, maka kita akan diturunkan, tak lagi mampu turun sendiri. Pelajaran dan hikmah apa yang bisa kita ambil di balik itu? Bahwa Pak Ibu, dia senge rupa tahu ya tu, dek gaga rupa tahu yang tidak butuh dengan orang lain. Si heba-heba naidi, si pore-pore naidi, si sogi-sogi naidi. Ketika kita meninggal dunia, maka kita akan butuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sogi muika mase-mase na perluat tenagana ketika orang kaya ini meninggal dunia. Biar dia pejabat, ketika dia meninggal dunia, maka dia tetap butuh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Bapak Ibu, perlu tak pada cengi, perbaiki hubungan tak sama orang. Pada cengi hubungan tak lo di bali bola tak. Aja na iditomi mak bali bola, iditomi sengisi bombe-bombe. Di toko mai tulis si bombe. Nah iya na tu bali bola tak. Baja di baja, iya ko engka masalah alena pertama ilo turungi witawe, betul tidak? Tetangga tak, bukan sahabat kita yang kaya yang rumahnya jauh dari kita. Kira-kira ya ro sahabat tak masogi ede, apalagi ya ko si butoni na urusuk bisnis na, paling madang itawe kada madang igare sahabat maka dataja-taja na yolo Cina papura yolo ya rusange. Si tuju mati tenak kualena ditaja na paningka. Makanya itu pada cengi mak bali bola tawe. Sehingga apa Pak Ibu? Maka de nabita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Nigi tahu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah mereka memuliakan tamunya, falyukrim jarahu, hendaklah mereka memuliakan tetangganya. Jadi ia itu tahu hidup mak bali bola aja na sengit dibeda-bedakan ni. Ia mi masogi ede dianggap bali bola. Ia mi masogi elo dihargai. Ia koka mase-mase kasih terkadang dipandang sebelah mata. Betul tidak? Katoko mai. Katoko iko. Kamase-mase ko. Nah ia na rumatu hidup yang sederhana. Ia naromatu tetangga tak sederhanae, ia naroelo si tengah mate mesu tenagana yakko engka di jama-jama alias yakko mate tawe. Betul tidak? Tetangga yang kaya, ya paling mengatur bawang mani yakko kamoy. Makanya Bapak Ibu, hidup bertetangga itu mesti saling menghargai. Si hargai witawe, si bantu-bantu itawe. Dan begitulah di saat kita ini punya masalah. Di saat kita ini mendapatkan satu musibah,
maka orang-orang yang ada di sekitar yang akan datang membantu kita. Nah, sahabat, dia sengetu rupa tahu hidup di dunia ini memang akan mendapatkan ujian dari Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira jikalau mereka sudah mengatakan amanna, engkau matepat di puang Allah Ta'ala, wa hum la yuftanun, lalu kemudian keimanan mereka tidak lagi diuji oleh Allah. Toma tepe di puang Allah Ta'ala diuji tepe nah. Yang namanya ujian dari Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Aga solusi nawarengi te puang Allah Ta'ala, ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan solat itu sebagai penolong. Jadi aku engka masalah pak ibu asem pajaki. Sempajan na yaitu solusinya di saat kita menghadap kepada Allah. Disinilah salah satu penghambaan antara seorang hamba dengan sang Khalik. Makanya sempajannya solusi dari setiap masalah. Maka ya kongka masalah ala kiwajenne, lalu kemudian kita solat minta kepada Allah solusi dari setiap masalah. Pak Ibu, yaku puang Allah Ta'ala ilo selesaikan masalah maka tiada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang berkehendak, maka tiada yang susah bagi Allah. Allah cukup katakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Masalah Ibu, biasa ke masalah tak? Biasa masalah ga salah doi itu biasa masalah na ibu-ibu, masalah doi makura doi nalakaina masalah atau tidak? Masalah. Masogi liwas sugi na tasugi langka-langka nilakaina masalah atau tidak? Aga masalah na selingkuh matu. Jadi engka doi nalakaita masalah degaga doi na masalah lopo apa gelok dicep mah. Maka setiap manusia ini hidupnya terkadang ada masalah. Nah, apa jalan keluar yang Allah berikan? Asabaraki isabarakan seninna ujian yang Allah berikan. Biasanya sabarakan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada as-sabru ala ta'ah, sabar atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabaraki mapugau ade cengeng. Jadi ya tu ya ku mapugau deceng kita we Pak Ibu. Terkadang na uji mutote puang Allah Ta'ala dengan ade cenget di pugau Umpama dia adalah seorang wanita yang baru-baru berhijrah, lalu kemudian dia memakai jilbab. Setiap dia keluar rumah baru-baru pisengi memakai jilbab, nah biasa yaitu dia dapatkan ujian dari Allah. Magi pada juga ini pa uranewe, kita uranewe selama ini makutu temas sempajang, tiba-tiba kita hijrah, lalu kemudian sudah rajin ke masjid, kan itu juga banyak ujian Pak. Biasa toy na ele si tampe bolai, betul tidak? Mapato kali tuloy masigi ede padahal anu baru topo itu. Nawi semuko tu iko turiolo mapakere na baru topo ya tu. We eloto dia sekoro. Asal masuk bolai sen ni jilbab na to. Eloto dia aseng na baru pako itu. Betul tidak? Biasang katumokoro. Pesatoni. Apa yang mereka ucapkan biarkan saja, yang penting ada cengemu di pugau. Ini adalah ujian dari Allah. Ketika orang mengejek-ngejek kita dengan kebaikan yang kita lakukan, sabar ke bawah nih. Nah sabar ini Pak Ibu, berbuat baik itu bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi kita niat untuk mendapatkan penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ko tahu tulu elo diang kalinga anu biasa madecen na dipugau, tapi terkadang mereka masih menganggap itu salah. Madecen na dipugau apa majilbab ni temesu bola,
Madece na dipugau apa mas sempajan ni tawe. Bahkan ma berejaman ite di masigie. Sengin na kada-kadai mopi tawe. Kanya itu pak. Engkau biasa tahu pusi tua ya mitai. Malipuno tua mitai sisa. De tawe nang kamas sempajan. Na kada-kadai ki. Makadagan na itu iko. Sadar-sadar sao ka mas Sadar-sadar no asa sempaja sao ya tu. Si senna na rapi na mapato te mas sempajang baka sengi ma berejama ni te di masigie na kada-kadai mubi te pa. Makadaga na tu iko sengi masigi munruang. Jadi desa di segi makadaga lo na. Jadi kalau orang sering menghina-hina kita ketika kita berbuat kebaikan sabarannya. Nasaba iya ro as-sabru ala to'ah, sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Malah tema berejama di masigi nama lampe pangumpu na ipaima ngajak na kimanan na dimundri, betul tidak? Lampe pa di tabasyana ro diolo ipaimang lokal itu dia semai kanapa la sabar bawan ni dimundri bawan diilit na kia coe, betul tidak? Lawi ma berejama ibu na tuluya iya ro na bashe pu imam mangaribi baja iya si eko iya tuturo na baca sak baratu di mundri acoy bawan ni, betul tidak? Aga na ipaimang pasti sinampo ko sumpajang ngise tawe watini sinamba baja ro watini si dibajae watini si dibajan nasi watini si isenda nang kali kay paimang magkada na ele ka jamay tul watini dibaca na rapi na selesai na baca al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kada jamay di mundri watini si kadar wasi watini usambe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Gora si jamaah di mundri aro watini si. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah sabar bawan nih. Malampe bacana pui mama ponco bacana sabaraki iya tutu na baca sabaraki acoy bawan ni dimundri dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Weroi pai mang ita toiro jamaah dimundri. Ya ko sengi tau toa mareku tu na dimundri aja to na liwat lampe, betul tidak? Ponco enna. Ita patuan dimundri kasih nawi de na ulle maita tetong. Al-Baqarah dibagi dua, baca tuh deh nikah kalau mas sempajang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah beribadah kepada Allah ini butuh kesabaran. As-sabru ala to'ah, sabar atas ketaatan kita. Apalagi mega pengaruh ya tuh. Mapugau itu tuh deh cepat mega pengaruhna, betul tidak? Baka biasa tahu di paurane elok nih telo di masigi. Tapi sementara macari-cari teh tawe, sementara minum-minum ite kopi, biasa ma permisi telo di ulun apa lihat dia pak. Elok ni tema sempajang, maka ada Cina-Cina sado lo, tahat-tahat moi malampe mo pawetue. Cinampe koro cinampe macarita tena kada sete Cina pi. Jadi elo itu tema pugau deceng, biasa silong ngemutong halang-halangi kita ma pugau deceng. Makanya Pak, terkadang saya katakan, biasa tuh itu engkau sahabat, tapi ternyata dia berwujud setan yang selalu mengganggu kita dan menghalang-halangi kita untuk ibadah. Tapi dia tahu pakai dia itu pokok wadi? Itu disengi. Kadang masuk banyak Cina pi. Tetes siaga, apa tuh tetes siaga iya? Maka dia naloy Cina pi. Nah halang-halangi te untuk mapugau ada cengeng. Jadi ini adalah ujian atas ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, as-sabru alal musibah. Sabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Mapadan dia keluarga
yang saat ini dalam keadaan yang berduka. Engkai diareng ujian di puang Allah Ta'ala, ujian asak barakeng dengan musibah yang Allah berikan. Berpulangnya ke rahmatullah, keluarga, kerabat, orang yang selama ini bersama-sama dengan kita, masih nyawai itu Pak adalah hal yang manusiawi. Makanya ketika kita ditimpa musibah, orang yang dekat dengan kita meninggal dunia, maka engkai disabarakan ujian napuang Allah Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Keluarga ta'yeka milik Allah yang sejenak hidup di dunia ini dengan kehendak Allah. Allah yang jadikan di dunia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan kembali. Makutoro ini dia senge set di ujian tania makada amatengem nih. Kekurangan harta juga ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Allah menguji manusia itu minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Mi tahu-tahu kehilangan keluarganya, mi tahu-tahu kehilangan waramparana, mi tahu-tahu kehilangan jabatannya. Walju, dan Allah uji manusia itu dengan sedikit rasa lapar. Orang Pak ketika diuji dan dia takut kehilangan jabatannya, terkadang dia menghalalkan segala cara. Nah halalaria mana nih? Kalau bagaimana dia menjatuhkan orang lain karena dia ingin mempertahankan jabatannya. Kalau bagaimana mereka menyogok hanya karena dia ingin mempertahankan jabatannya, karena dia takut kehilangan tahta dan jabatan. Kalau bagaimana mereka menzolimi orang lain. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan daripada jabatannya. Mi tahu-tahu lade kehilangan hartanya. Mi tahu-tahu ika mase-mase. Akhirnya di saat usahanya mulai bangkrut, dia mencelakai orang lain. Di saat dia miskin, dia takut kehilangan hartanya. Akhirnya apa? Pas ika mase-mase lau malibuk masapa sandro supaya masogi si. Kamu to cek de tahu sandro si. Elo isogi sandro si. Elo iboting sandro si. Selingkuh ilakaina sandro si. Elo i macengke sandro si. Padahal Pak Ibu jamaah sekalian, kita ini adalah hamba Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Tawakkal ilallah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang baik. Makanya di saat kita diberikan ujian berupa kehilangan keluarga kita, maka si decen atas sedirupa tahu adalah mereka yang selalu bersandar idi bawangiye pun akan kembali kepada Allah satu persatu. Jadi dia Pak Ibu mataja-taja bawa manite giliran. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Nah meninggal seseorang itu bukan karena apa-apa. Tapi memang sudah narapi metuni wetunna untuk dia tinggalkan dunia. Sakit. Ia tulah saya hanya jalan kematian. Makanya ketika keluarga kita meninggal dunia, maka banyak-banyak didoakan. Illa doa ngangi Pak. Ya kita kirimkanlah bacaan-bacaan ayat-ayat Allah. Kita kirimkanlah suratul Fatihah untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Siapa lama namu Al-Fatihah? Pala mana mo Al-Fatihah? Kude kya pali Al-Fatihah, alhamdulillah. Ya kude to kya pali alhamdu matibawan ni. Mamo to si alhamdulillah pala Al-Fatihah de na pala ing kamani matewe pade nakapakimas sempaja. Itu surah Al-Fatihah luar biasa manfaatnya, Pak. Ini surah Al-Fatihah gampang. Kya pala mana mo ini? Hafal semua? Berarti semua kita bisa mengamalkan ini. Ada keistimewaan itu di dalam surah Al-Fatihah.
Yang pertama, surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai obat. Wedi dipancaji Pak Bura ketika kita dalam keadaan sakit. Bagaimana caranya kita baca surah Al-Fatihah? Dibaca lo surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh satu kali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Lalu kemudian sambil ditiupkan di air dan minumkan bagi orang yang sakit. Atau sambil membacanya, sambil kita letakkan pada posisi yang sakit di badan kita. Tapi dengan satu syarat, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba nih. Kita coba-coba di dulu baca Al-Fatihah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa disapu-sapu, tapi dek na yakit we makan remuye. Saumuye, dek kapan nasau deh. Dek tonget tuh. Makanya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Itu surah Al-Fatihah besar manfaatnya. Makanya Pak Ibu, surah Al-Fatihah ini bisa dijadikan obat. Bahkan suatu ketika seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah bahwa tidaklah saya meruqyah orang lain itu ya Rasulullah, melainkan dengan membaca suratul Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini adalah surah yang semua kita hafal, tapi terkadang kita tidak memanfaatkan dengan baik manfaat dan keistimewaan ilalenna surah Al-Fatihah. Makanya Pak Ibu perbanyak baca surah Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah itu akan membuat hati kita tenang. Mapaka senang hati yaitu surah Al-Fatihah. Bahkan dikatakan siapa yang membaca surah Al-Fatihah 100 kali di dalam sehari, maka Allah akan memberikan baginya kelapangan hati dan ketenangan di dalam hatinya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Makanya ayat ini, surah yang sangat luar biasa. Bahkan ini juga dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Salah di ayat ruqyah itu adalah surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ini banyak keistimewaan. Keistimewaan yang Allah berikan di balik keberkahan suratul Fatihah. Makanya Bapak Ibu, makutoro sebelum tidur. Ibu, sebelum kimatin roh, usahakan sebelum tidur itu baca surah Al-Fatihah dan baca terikul. Kiapa lamui terikul? Kul wallahu wa usbirabil falak. Agapi? Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian dia sambung dengan ayatul kursi. Lalu kemudian dia tiupkan di tangannya. Lalu kemudian dia usapkan ke seluruh tubuhnya. Maka insya Allah ini akan melindunginya dari sihir yang akan mengganggunya di malam hari. Dan Allah akan jaga sampai dia bangun kembali. Alhamdulillah. Barakatna surah Al-Fatihah. Jadi biasanya perbanyak baca surah Al-Fatihah. Apa numaringa mua dia palak mana mua paimeng. Bahkan anak tak supaya terjaga di dalam tidurna. Biasanya Pak Guru meniru anak tak Pak. Sewaktu mereka masih kecil, ajarkan dan biasakan membaca surah Al-Fatihah sebelum mereka tidur. Iya kostas ya naku, depa kasih naisengi mengaji. Depa kasih naisengi mengaji apa bacu ladamu pak peku gini carana sebelum dia tidur. Apakah alena tummelo bacai tomatuan nak bacanya.
Orang tuanya bacakan, tiupkan ke ubun-ubunnya, bacakan suratul Fatihah. Lalu kemudian usapkan ke seluruh tubuhnya, bacakan surah Al-Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, bacakan surah Al-Falaq, bacakan surah An-Nas, sambung dengan ayatul kursi. Lalu kemudian usapkan ke seluruh tubuhnya anata, atau tiupkan ke telinga atau ubun-ubunnya. Insya Allah anata akan terjaga sepanjang malamnya. Maka luar biasa tuh surah Al-Fatihah. Begitu juga Pak, Al-Fatihah ini bagi anak sekolah, bagi mahasiswa, bagi pelajar, dan kita yang ingin belajar, maka usahakan sebelum belajar membaca suratul Fatihah, ambil daripada keberkahannya. Barakatlah de iye surah Al-Fatihah. Segala hajat dan keinginan kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanya Pak Ibu, ya tu Al-Qur'an nge ajak bawan na taragukan nge. Pak bura mameto ya tu. Kamakutana Ustaz Agas hubungan na. Pet diulu lasa-lasa silong bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tidaklah diturunkan Al-Quran itu kecuali hanya sebagai obat. Anak tak mabetak-betak bu. Ya kumatin roy loka ki kuro bacakan ni surah Al-Fatihah. Sepungan ni ubun-ubunnya suratul Fatihah. Tapi ya kuanata mabulu sumi ni nailok ki bacang Al-Fatihah jakam na sepung balik itu ko disepungi. Jadi baik anak tak usahakan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan daripada Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tidaklah diturunkan Al-Qur'an itu kecuali sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi kita semua dari sekian banyaknya penyakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga kita ini sudah mendahului kita semua, maka cukuplah amatengen na iye mancaji set dia guru malopolo didi. Kafa bil mauti wa'idhah. Jadikan kematian itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Set di waktu kita pun akan ke sana. Makanya Pak Ibu, baja ya roh, ketika beliau ini dimandikan, maka yang berkepentingan saja yang menyaksikan dari yang ada di tempat itu di saat dimandikannya ini keluarga kita. Ajak nakilo mana koromitai. Kenapa dikhawatirkan jangan sampai terjadi sesuatu hal saat dimandikan lalu kemudian menjadi fitnah bagi orang yang meninggal dunia. Ya kueloki sama-sama ikut bersama ketika disolati. Ya kok disempajang ini, acoy nih. Kenapa? Semakin banyak yang solati, maka itu semakin baik karena semakin banyak yang mendoakannya. Karena ini keluarganya, kerabatnya, tetangganya, besok ketika disolati, acoy laloki. Ikut kita solati daripada jenazahnya. Diantar ke kubur, kita ini punya adab-adab, tidak usah terlalu mabeta senda ya ku mengantar kilo di kubur Santailah kita ngantar jenazah ke kubur sambil kita berdoa di belakang. Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walaha ya kuakun rai. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang yang saya antarkan ke kubur. Pale ya ku selamang kana tuo dilino engka asalangan na. Maka mari kita maafkan segala kesalahan-kesalahan itu. Nah sebab makun itu dia senge rupa tahu. Tiada manusia yang lepas dari khilaf dan kesalahan. Nasabak de gagak manusia yang sempurna. Engka indra papinrena sampaikan kepada keluarga, kerabat dan ahli warisnya. Insya Allah akan diselesaikan dengan baik ketika kita pun menyampaikannya dengan cara yang baik-baik. Yang terakhir untuk kita semua dan saya pribadi, mari Pak Ibu masing-masing kita persiapkan diri untuk kembali menghadap kepada Allah. Karena sesungguhnya siap atau tidak siap kita, mesti ajal akan datang menjemput kita. Demikian sebelum kita tutup.